Kembali di Indonesia Bicara pemirsa bersama saya Rizka Indah. Malam hari ini kita akan bahas kaitannya dengan rekor angka corona. Dan pasca temuan ribuan orang yang terpapar COVID-19 di Secapa TNI Angkatan Darat, pemirsa Pemprov Jawa Barat akan melakukan rapid test massal terhadap warga yang tinggal di sekitar kompleks Secapa. Namun sayangnya upaya tersebut tidak disambut bahagia atau tidak disambut baik sebagian warga yang menolak rapid test massal. Pemukiman warga di sekitar kompleks Secapa TNI Angkatan Darat di Jalan Hegar Manah, Kota Bandung relatif tidak ada perbedaan dengan hari biasanya. Warga beraktivitas dengan normal, meski mendengar kabar ratusan siswa dan juga tenaga pelatih dari Secapa TNI Angkatan Darat ini positif COVID-19. Rencana rapid test massal yang digelar oleh tim gugus tugas COVID-19 Jawa Barat pun juga tidak sepenuhnya disambut baik oleh warga. Hanya ada 28 warga yang bersedia untuk dilakukan tes, sementara sebagian besar menolak rapid test meski tes ini jelas bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Meski ada penolakan, Wali Kota Bandung pun telah memastikan bahwa rapid test massal ini akan tetap digelar. Selain rapid test, Pemprov Jawa Barat juga rencana akan melakukan tracing kepada warga mengingat ribuan siswa Secapa Angkatan Darat ini kerap beraktivitas tidak hanya di dalam kompleks namun juga dengan warga sekitar. Yang bersedia itu baru 28 orang, baru 28 yang lainnya menolak. Rapid semua ya, Pak? Ya, sementara dari rapid. Ya, pemirsa kita akan bahas malam hari ini kaitannya dengan rekor angka corona. Sudah tersambung bersama kami malam hari ini seorang epidemiolog dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Pandu Riono. Selamat malam, Mbak Rizka. Baik Pak Pandu, ini angka yang cukup fantastis kemarin disampaikan oleh gugus tugas begitu ya, mencapai angka 2.000 lebih untuk penambahan kasus. Ini apakah memang sudah mencapai puncaknya sebenarnya angka 2.000 ini kalau dari pandangan epidemiolog Pak Pandu? Belum, kami Belum? kita masih naik terus. Jadi naik-naik ke puncak ini. Temanya dalam minggu depan seperti itu. Karena memang kita lagi panen nih. Karena masalahnya adalah banyak penduduk yang masih tidak melakukan perilaku untuk mengurangi risiko. Ya. Artinya masih banyak PR yang belum terselesaikan begitu ya dari pemerintah. Informasi hari ini Pak Pandu bahwa pemerintah bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat juga melakukan tracing sebenarnya karena sudah diketahui ada sekitar 1.262 dan telah dilakukan tracing. Namun ternyata ada beberapa warga yang menolak untuk melakukan rapid test. Ini apakah memang sosialisasi dan lain-lainnya masih kurang gencar atau Anda melihat seperti apa? Iya, jadi yang memang harus dites itu adalah warga yang kontak. Bukan semua warga. Dan bukan dengan rapid test. Tidak boleh dengan rapid test. Kalau melakukan kontak tracing itu melakukan dengan PCR test. Jadi kalau rapid test itu tidak akurat, buat apa? Hentikanlah kalau kontak tracing dengan rapid test. Karena itu tidak ada gunanya. Gunakanlah alat yang lebih akurat, yaitu PCR. Dan Jawa Barat mampu untuk melaksanakan itu. Ya kan, dengan demikian kita kalau yang kita mau deteksi kan orang yang membawa virus. Bukan orang yang punya antibodi. Orang yang membawa virus itu yang kemungkinan menularkan pada orang lain. Dan sehingga kita bisa lebih efektif untuk memutus penyebaran. Kalau dengan rapid test tidak ada artinya apa-apa. Itu hanya antibodi yang mungkin saja dia sudah terinfeksi, mungkin saja negatif, tapi kita nggak tahu apakah dia membawa virus atau tidak. Baik, yang lebih menarik lagi adalah sebenarnya yang pertama kali diketahui adalah tenaga ahli atau tenaga pengajar sebenarnya dari Secapa Angkatan Darat ini. Kemudian meluas kepada siswa. Artinya apakah memang ini ada keterlambatan pengawasan atau seperti apa Anda melihatnya? Sampai akhirnya 1.262 angka yang didapat. Ya, jadi kalau tenaga pengajar tidak tinggal dalam ruang yang bersama, kan dia datang dari luar, ya kan? Dengan demikian potensial membawa virus dari luar. Jadi kita harus melakukan kontak tracing. Tenaga pengajar itu dari mana dia tertular? Itu yang juga penting, karena
itu yang membuat sebenarnya kita harus waspada dalam pendidikan yang di mana peserta didiknya itu tinggal di asrama dan kalau pengajarnya di luar asrama itu harus dipastikan betul yang ngajar itu potensial akan membawa virus kalau tidak tinggal di dalam asrama. Dengan demikian kan ini sebenarnya kita tidak waspada. Ya, jadi potensial klaster di masa-masa mendatang adalah mereka-mereka yang tinggal bersama seperti di asrama, boarding school, pesantren, dan sebagainya. Itu harus dipastikan betul bahwa mereka melakukan perilaku 3M, dan juga dipastikan bahwa kalau ada tenaga pengajar, itu dipastikan bahwa dia tidak membawa virus. Artinya terlambatkah diketahui sampai timbul angka 1.262, Pak Pandu? Ya, itu sudah terlambat sekali. Terlambat Bahwa sekali kalau ya? sudah menyebar seperti itu sudah terlambat. Tapi kan untungnya itu masyarakat tertutup. Nah, sekarang lokasi itu harus dikarantina. Dia warga di Secapa itu tidak boleh berinteraksi dengan di luar Secapa dengan warga masyarakat. Kalau tidak, penularannya akan terus ke masyarakat. Kita harus contain, kita harus selesaikan supaya tinggal di karantina itu juga tidak menyebar lagi. Karena 1.000 itu banyak sekali. Kalau menyebar ke masyarakat, maka Kota Bandung bisa banyak sekali yang terinfeksi. Baik, angka 1.262 kasus, dinyatakan ada 17 kasus yang memang sudah ada penanganan atau siswa tersebut sudah dirawat dan sisanya ternyata tidak merasakan gejala apapun. Artinya apakah memang dengan angka yang cukup besar 1.200 sisanya ini cukup harus diwaspadai begitu, semakin banyak orang tanpa gejala sekarang yang sudah menjadi pasien COVID-19 begitu, Pak Pandu? Iya, dia kan jadi gini, memang 80% orang yang terinfeksi itu yang membawa virus itu tidak bergejala. Hanya 11% yang bergejala ringan. Yang kemudian hanya 4% yang butuh bantuan medis. Nah, ini yang harus disikapi bahwa orang yang tidak bergejala tetapi terkonfirmasi positif ada virusnya, itu yang paling berbahaya. Berbahayanya karena dia mampu menularkan pada orang lain tanpa disadari, yang orang tersebut juga tidak sadar, masyarakat yang atau orang lain yang bertemu kontak dengan orang tersebut juga tidak sadar. Itu yang menyebabkan penularan COVID itu dianggap sebagai the silent transmission. Yang itu yang membuat kita harus waspadanya ekstra banget. Jadi semua warga yang sudah positif itu harus pakai masker dan juga supaya tidak menularkan pada warga yang lain di luar. Ini yang paling penting gitu. Warga di luar Secapa itu juga harus mulai pakai masker semua. Kalau perlu 100% pakai masker. Baik, saat ini memang masih tetap dilakukan tracing begitu ya dari pihak TNI Angkatan Darat. Nah, saran dari Anda kira-kira kalau memang rapid test tidak perlu lagi dilaksanakan, tapi lebih tepatnya adalah menggunakan swab atau PCR begitu ya. Wilayah mana terlebih dahulu yang memang harus dilakukan langkah cepat untuk swab atau PCR ini, Pak Pandu? Ya bukan wilayah, tapi kita harus kontak tracing harus masif. Ya kan? Jadi tenaga pengajarnya sudah bertemu dengan berapa orang. Dan adakah warga yang sudah terkonfirmasi positif itu sudah bertemu dengan orang lain. Dan orang-orang itu yang harus di-testing. Testingnya jangan sembarangan atau pada massal. Yang penting adalah testing pada setiap kontak dengan yang terkonfirmasi positif. Itu prinsipnya. Kemudian kita melakukan isolasi kalau memang dia benar memang sudah terkonfirmasi. Karena kita harus cepat memutus rantai penularan. Kalau tidak, itu akan cepat sekali meluas. Dan kalau sudah terlambat, itu akan lebih sulit kita akan melakukan melukakan supaya tidak meluas lagi. Gitu. Artinya penyebarannya juga makin tidak bisa dipastikan begitu ya, sejauh mana dan seluas apa begitu, Pak Pandu? Iya, betul sekali. Baik, kalau dan ini menjadi tanggung jawab setiap kita di sana, gitu. Baik institusi TNI maupun gugus tugas daerah. Saat ini proses isolasi juga sudah dilakukan sebenarnya dari pihak Secapa TNI Angkatan Darat. Apakah ini memang juga sementara bisa memutus begitu ya Pak Pandu? Iya bisa. Kalau karantinanya itu betul-betul bagus, bisa memutus.
Baik, kaitannya dengan kondisi saat ini Pak Pandu, ini, Ya, artinya beberapa sekolah juga sudah mulai untuk, melakukan proses belajar mengajar dan tatap muka begitu ya, wilayah zona hijau maupun, wilayah, zona yang dinyatakan aman. Asrama atau, sekolah-sekolah yang memang, berada di satu tempat, apakah, ada hal-hal yang memang harus diantisipasi, supaya kejadian seperti ini sampai dengan angka 1.262 ini tidak, terulang kembali begitu Pak Pandu? ya, pertama jangan menggunakan lagi istilah zona hijau, walaupun itu ditetapkan oleh gugus tugas nasional. Oke. Karena itu tidak merefleksikan bahwa betul-betul aman, ya kan? Mhm, Indikator-indikator yang dipakai tidak menjamin apapun, ya kan? Ini yang mhm, menurut saya perlu dipahami sehingga orang yang dikatakan zona hijau itu sudah senang, oh sudah aman, padahal belum iya, tentu. Dan situ di sekolah dibuka, ya kan? iya, Kemudian muridnya datang dari mana-mana, gitu kan? Gurunya juga datang dari mana-mana. Itu tidak ada artinya apa-apa. Jadi penggunaan zona itu harus juga harus tidak lagi dipakai lah, mhm, bahwa pergerakan virus, dinamika mobilitas virus ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan orang. Orang itu pergi kemana saja, tidak mengikuti wilayah atau zona apapun. mhm. Itu yang jadi isu. Jadi kita tuh banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan strategi dalam respon pandemi ini. Menggunakan Oke, zona, aha, menggunakan rapid test. aha. Kalau tidak dengan zona, apa bahasa yang tepat sebenarnya untuk menunjukkan wilayah ini? Apakah memang yang terkonfirmasi ataupun tidak gitu? Kewaspadaan. Jadi kita yang penting Kewaspadaan. waspada. Mhm, Kewaspadaannya harus tinggi, alertness harus tinggi. mhm, Di situ ada kasus, kewaspadaan harus tinggi. oke, Itu yang paling penting. mhm. Nah, jika Dan memang dalam pandemi ini semuanya harus waspada. Tidak ada yang hijau. oke, Semuanya merah atau setengah merah gitu. dengan kondisi saat ini yang sudah beberapa, tempat, boleh, melakukan kegiatan, kemudian juga masyarakat, bisa dengan, bebas untuk beraktivitas untuk saat ini begitu. Apakah ini memang juga, bisa dianggap sebagai, ancaman begitu, padahal sebenarnya, virus ini masih menyebar di mana-mana? Iya, jangan menggunakan istilah normal baru. Ya kan, Tidak kita itu boleh dengan tidak new normal? abnormal. Karena orang itu persepsi salah. Jadi dari hasil survei ya, Mhm, mengindikasikan bahwa masyarakat itu punya mispersepsi bahwa mereka itu merasa tidak berisiko. Kan mereka tahu sekarang sudah zaman normal. Jadi menggunakan normal itu diartikan bisa berbeda, ya mhm, kan? mhm. Dan kemudian mereka kalau merasa tidak berisiko, bagaimana mau mempraktekkan 3M, pakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan? Ini yang menjadi masalah dan boleh melakukan aktivitas asal semuanya loh saya minta itu menggunakan perilaku 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Pakai masker, mencuci tangan, 3M ya, ya, memakai masker, menjaga jarak, mhm. mencuci tangan. Oke, pakai masker, Mudah. menjaga jarak, dan, mencuci tangan. Mungkin ini yang harus Iya, digaungkan, saat ini begitu ya, terus-menerus. Pak Pandu secara Terus-menerus terus-menerus begitu. kalau diingatkan kalau ada yang melanggar, ya kan ini yang paling penting. Oke, 3 hal ini, menggunakan masker dan juga mencuci tangan. Sebagian besar masyarakat sudah melakukannya begitu. Apakah memang ini juga bisa serta-merta, membuat masyarakat kita sadar akan, protokol kesehatan, Pak Pandu? Ya, kalau mereka menggunakan secara konsisten, ada efeknya. Secara Mhm, teori epidemiologi ada efeknya. mhm, Dulu juga di zaman 102 tahun yang lalu, ketika Spanish flu, tidak perlu vaksin. Ya kan? Tapi semuanya pakai masker. Nah, mhm. itu yang membuat ketika itu dalam waktu lama kita bisa mengendalikan pandemi. Baik. Pak Pandu, kita, kembali sedikit kaitannya dengan, siswa yang ada di, Secapa Angkatan Darat begitu. Tadi yang saya sudah sampaikan ada sekitar Betul. 1.200 yang, muncul tanpa gejala sebenarnya, terinfeksi dari Iya. COVID-19 ini sendiri. Kembali me-remind kepada pemirsa apa yang, harus kita ketahui sebenarnya jika, karena orang tanpa gejala ini tidak bisa diketahui begitu, posisinya. Apa yang memang bisa menjadi antisipasi atau wujud kewaspadaan dari, warga sekitar atau mungkin dari masyarakat? Ya, pertama kan kalau tanpa gejala biasanya anak muda ya. Jadi mereka tubuhnya itu lebih sehat dari kita, ya Iya. kan, dari banyakan orang. Sehingga virusnya tidak menimbulkan efek sampai dia harus sakit, ya kan. Mhm, Tapi potensial menyebarkan, gitu mhm, kan. Jadi sekarang sebaiknya
yang menjadi masalah juga sebagian anak-anak muda itu tidak mau mempraktekkan pakai masker gitu kan. Kalau pakai maskernya kadang-kadang hanya sekedarnya saja, tidak menutup hidung dan mulutnya. Iya. Nah ini yang menurut saya harus edukasi lagi kepada semua elemen masyarakat, terutama anak muda, generasi muda, ya kan. Dan karena kontak itu dari berbagai usia kan, di rumah itu kontaknya dengan anak-anak, dengan orang tua, dan sebagainya. Itu kenapa sering terjadi penularan di tingkat rumah tangga. Iya. Jadi orang yang berpergian, misalnya sekolah gitu, atau keluar, kemudian bertemu dengan orang lain, dia tertular, tapi dia nggak bawa gejala, di rumah dia tinggal bersama anak, bersama keluarga, bersama bapak ibunya mungkin. Nah itu yang akan terjadi penularan dalam rumah tangga. Jadi kita perlu kewaspadaan bahwa setiap orang itu potensial akan bisa mampu menyebarkan atau terinfeksi walaupun sehat. Jadi gimana dong? Nah ini yang perlu kita waspadai. Keluar rumah tadi harus menggunakan masker. Baik, saya tertarik dengan bahasa Anda tadi di awal bahwa kita ini masih naik-naik ke puncak gunung begitu ya. Ini belum Betul sekali. menjadi puncak dari pandemi ini sebenarnya. 2.657 angka kemarin yang memang cukup fantastis begitu. Nanti kita akan bahas lagi Pak Pandu di segmen berikutnya kaitannya dengan puncak pandemi dan kapan sebenarnya pandemi ini akan berakhir. Di segmen berikutnya pemirsa kita akan berbincang juga dengan Jonathan Lasa dari Charles Darwin University yang juga sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.